Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip-prinsip pengukuran risiko. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu pengukuran risiko? Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Risiko mana yang relevan? Selanjutnya adalah mengenai teknik pengukuran risiko. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan cara atau teknik sebagai berikut. Yang pertama adalah pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas atau kemungkinan. Teknik ini digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1. Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin, dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Yang kedua adalah nasional risiko. Teknik ini digunakan diukur berdasarkan nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko. Selanjutnya adalah sensitivitas risiko. Teknik ini diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure atau objek yang rentan terhadap risiko terhadap perubahan faktor penentu. Contoh paling populer adalah risiko aset keuangan atau sekuritas yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian atau return aset. Yang keempat adalah volatilitas risiko. Teknik ini diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko berfluktualisasi tidak tetap. Ukuran yang umum adalah standar deviasi atau penyimpangan. Semakin besar standar deviasi atau exposure, semakin berfluktuasi atau tidak tetap nilai exposure tersebut. Yang berarti semakin beresiko exposure atau aset tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan value at risk atau pendekatan VAR. Pendekatan ini, resiko diukur berdasarkan kerugian maksimum bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu. Yang keenam adalah matriks frekuensi dan signifikansi resiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana, tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit, adalah mengelompokkan resiko berdasarkan dua dimensi, yaitu frekuensi jumlah dan signifikansi. Yang terakhir adalah analisis skenario. Analisis skenario merupakan kemampuan manajer atau perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan seberapa besar kerugian yang diperoleh. Contoh dengan menggunakan analisis skenario adalah teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya atau tingkat kuantifikasi
Dalam antrian, beda tipe resiko, beda juga teknik yang digunakan. Selanjutnya adalah materi yang akan kita bahas mengenai contoh tipe risiko dan teknik pengukurannya. Berikut ini disajikan dalam sebuah tabel mengenai tipe risiko, definisi, dan teknik pengukuran. Untuk tipe risiko, di dalam tabel dapat dilihat ada beberapa contoh tipe risiko. Di antaranya adalah risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat bunga, risiko operasional, risiko kematian, risiko kesehatan, dan risiko teknologi. Di sini ada mengenai definisi mengenai risiko tersebut. Nah, setelah mengetahui tipe risiko dan definisinya, maka dapat ditentukan mengenai teknik pengukurannya. Sebagai contoh, untuk tipe risiko yang pertama adalah risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Ini kita jelaskan dulu. Harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Ya, jadi bagaimana cara untuk bisa mengukurnya? Nah, ini menggunakan value at risk atau stress testing. Begitu juga dengan tipe risiko yang lain ya. Jadi kita tentukan dulu tipe risikonya, kita pahami apa definisinya, kemudian baru bisa kita tentukan di dalam teknik pengukurannya. Nah, itu adalah mengenai pembahasan materi kali ini berkaitan dengan teknik pengukuran risiko. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.